Ya, terima kasih Mas Aldin sudah datang di tempat saya. Nah, mungkin ada yang kenal siapa beliau? Beliau ini Mas Aldin Flavianus. Beliau salah satu atlet dari Wusu Sanda, terus Muay Thai, dan juga pernah jadi salah satu atlet silat ketika itu, tapi nggak jadi tanding karena over berat badan. Nah, langsung saja perkenalan, monggo Mas. Mungkin banyak yang tahu, supaya lebih dekat karena nggak kenal kan tanda nggak cinta ya. Supaya cinta ya langsung perkenalan, monggo. Perkenalkan, nama saya Aldin Flavianus. Saya asli dari Nimbang, Lamongan. Saya dulunya basic awal dari bela diri wushu, terus masuk ke silat juga, silat Portugal. Saya di Portugal pengesahan tahun 2017. Jadi Mas Aldin Flavianus itu dulu sebelum ikut Portugal, beliau basic di Wusu Sanda. Jadi atlet Wusu di umur berapa Mas dulu Mas? Wushu sejak SMP kelas 1. SMP sudah jadi atlet Wusu. Jadi ulangannya ya soro soalnya atlet SMP. Nah, dulunya Mas kok bisa dari Kecamatan Nimbang. Nah, untuk radius Nimbang sama Modo di sini kan Kecamatan Modo itu kira-kira ya sekitar 30 menitan. Nah, kok bisa kenal Portugal itu dari mana ceritanya? Kok terus meniatkan diri untuk ikut ke organisasi Portugal? Saya dulu mulai mengenal Portugal itu semenjak pertandingan di Kejur Cup Wushu di Lamongan sendiri. Waktu itu ada yang dari Modo, itu anak Portugal juga, anak buahnya dari klub Modo. Itu saya lihat kok beda sendiri, kok pakai seragam silat sendiri gitu. Padahal di Wushu itu tidak ada unsur silat sama sekali gitu. Oh, berarti yang dari Modo yang kebetulan Iya. pertama kali perdana untuk memakai silat di kejuaraan Wusu Sanda di Lamongan. Ya, jadi dulu ada sak letengku, sak ingatku loh, Mas Irul. Nah, nggak salah Mas Irul sudah jadi warga, beliau memutuskan untuk mengikuti pertandingan Wusu di Kabupaten Lamongan ketika itu ada pertandingan Porkat. Nah, kemungkinan pas waktu itu Mas. Iya, waktu itu. Terus meniatkan diri untuk mengikuti. Iya, saya tanya-tanya dulu, terus kok cocok gitu, terus tanya orang tua, boleh, langsung ikut saya. Terus lagi Mas, dari perjalanan hidupnya Saman dari mulai SMP sampai sekarang sudah lulus, sudah sekitar 2 tahun lulus dari sekolah. Sudah. Nah, dari SMP sampai sekarang kejuaraan apa saja yang sudah Saman ikuti? Kalau awal saya mulai dari Wushu itu semenjak mengikuti kejuaraan semenjak tahun 2016. Saya perdana itu di Surabaya, Wanarose Cup se-Jawa Bali. Terus lanjut lagi, setelah itu mungkin event-event di kabupaten, terus lanjut lagi provinsi. Terus mulai SMA kelas 3 saya SMA kelas 2 itu mulai masuk silat, ikut latihan silat. Terus kelas 3 ikut Muay Thai. SMA kelas 1 saya mulai pertandingan di Muay Thai, saya diajak Jombang waktu itu. Terus mulai SMA kelas 2 saya mulai masuk dunia kickboxing. Semua dijajaki. Terus ya, kickboxing berjalan terus sama wushu waktu itu. Terus saya mulai SMA kelas 3 itu saya mulai mengenal orang-orang luar, maksudnya orang profesional seperti Gunawan, Om Fehung itu. Berarti saya sendiri juga orang profesional dari Sofi itu, timnas kickboxing. Terus habis itu saya mulai masuk ke dunia profesional itu waktu lulus SMA, langsung masuk dunia profesional. Oh, berarti sudah berapa tahun aja Mas? Sekitar 7 tahun, 8 tahun di dunia berkelahi ya? Berkelahi. Hidupnya berkelahi terus. Terus prestasi yang didapat sudah apa saja Mas? Medali yang ada sudah berapa saja totalnya di rumah? Soalnya pas aku pernah main ke rumah kayak jejer Mas. Ben diceritakan langsung apa ae sing dioleh. Mungkin ada sekitar 15 lebih lah mungkin. 15 medali. Ya. Ada juga atlet terbaik juga ada.
di wushu dan kickboxing. Terus saya pertandingan itu ada, pokoknya yang saya dapatkan itu dari wushu, muay thai, kickboxing, MMA amatir, sama boxing, sama jujitsu. Kemarin Mas Aldin kira-kira 1 minggu atau 2 minggu yang lalu itu baru saja pulang dari kejuaraan di Solo ya Mas ya? Ya, di Semarang. Di Semarang. Yang mengikuti akun saya share di TikTok dulu waktu mau pertandingan. Nah ini rencana kedepannya ada pertandingan lagi di mana Mas? Ada, saya rencananya bulan 2 itu banyak event juga. Bulan 2 itu ada kejuaraan di Karate Kyokushin Kai, saya diajak Surabaya. Terus sirkuit wushu. Terus ada lagi IBCA MMA amatir di Magetan. Segitu ya pertandingan. Dan semoga besok kita doakan semoga mendapat yang terbaik. Meskipun nanti entah menang atau kalah, itu semua sudah diatur. Paling tidak kita doa supaya berjalannya waktu beliau tetap terjaga sehat, terus mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Terus ini Mas, yang saya tanyakan lagi, kemarin kan denger-denger sama Nito sekarang merambat di dunia pekerjaan untuk pekerjaan zaman sekarang, sementara ini kan di kepelatihan. Yang dimaksud di kepelatihan itu apa saja tuh? Apa sesuai dengan basic Saman mengajar di wushu dan sebagainya atau bagaimana? Terus di mana tempatnya untuk teman-teman yang kemungkinan ada yang punya anak, ada yang ingin mengikutkan dirinya untuk ke base camp Saman biar gampang. Kalau saya sendiri sekarang baru keluar dari SFC, saya sekarang masuk di Black End. Di Black End itu maksudnya apa? Camp, itu nama camp. Camp. Jadi nama camp Black End Academy. Itu ada di Surabaya ada, terus di Tangerang juga ada 2 camp. Jadi saya ikut Gunawan Wong Fei Hung, pemegang sabuk abadi kelas Terawik. Oh yang di MMA. Iya. Kalau ada yang tahu Om Gunawan Wong Fei Hung, iya. Itu apa? Guru beliau, pelatih beliau. Tapi pelatih saya utama itu M Sofi. Tetap M Sofi. Pak Sofi dari Jombang. Nah, terus ketika ada yang ingin mengikutkan diri ke keme beliau, keme sampean, bagaimana caranya? Nanti bisa langsung DM ke IG-nya Black End Academy. Itu untuk wilayah Sidoarjo sama Tangerang. Kalau wilayah Lamongan sendiri nanti bisa hubungi Joko Tingkir Fighting Club. Nanti ada kontaknya di sana, di Instagramnya. Joko Tingkir Fighting Club sendiri saya membangun sama teman-teman saya. Itu sudah mulai membuka 5 cabang. Ada di Ngimbang sendiri tempat saya, di Modo, di Gedung Pring, Mantop, sama Babat. Oh, jadi teman-teman yang ada di Lamongan bisa langsung menghubungi ke Joko Tingkir Fighting Club. Nah, di situ sama setahu saya, biar nanti dijelaskan Mas Adin. Kita diajari di wushu, Mas. Terus muay thai, terus apa lagi? MMA, kickboxing, sama boxing. Nah, nanti jenengan diajari basic seperti itu, terus cara menjadi atlet tersebut sampai ke kejuaraannya. Ditata sedemikian rupa. Terus untuk kisaran biaya Mas, biasanya ini kan terjadi di mayoritas orang-orang yang berada di kultur desa yang istilahnya yang diberatkan untuk biaya. Mungkin ada keringanan atau biaya yang ditargetkan untuk latihan awal sampai menjadi atlet itu sampai berapa? Dulu sing Saman pernah alami. Kalau saya dulu itu ikut di SMP itu 100 per bulan. Sebulan 100 iya, terus. Itu kan karena di desa. Jadi lumayan murah lah. Terbilang murah untuk olahraga seperti itu di desa. Tapi kalau untuk sekarang sendiri di camp saya itu 150 per bulan. Ya, mungkin dapat kisaran 8 pertemuan atau nanti kalau persiapan pertandingan kita bisa nambah jam lagi. Oke. Untuk latihan biasanya hari apa saja? Latihan kita mendominasi ya, menyesuaikan menyesuaikan juga, ya, sama pelatih. Jadi seperti itu, bisa mungkin yang berminat bisa ditanyakan langsung di ke akun yang disebutkan beliau tadi. Terus kita tarik lagi masuk ke ranah pencak silat Mas. Nah, di pencak silat
kenapa dari berbagai macam pencak silat jenengan kok mendedikasikan diri untuk ikut Porsigal, kok nggak di organisasi silat yang lain? Kan mayoritas di Kabupaten Lamongan istilahnya jenengan, apalagi di Ngimbang kan untuk organisasi Porsigal kan sangat minoritas atau tidak terlihat. Kenapa kok jenengan kok ingin gabung di Porsigal dan sampai sekarang masih setia di Porsigal? Karena saya tertarik di kalau Porsigal itu terutama di dunianya, seperti mereka belajar silat tapi juga belajar agama. Jadi saya merasa saya ini agamanya sangat kurang sekali, jadi saya di Porsigal dapat belajar sedikit-sedikit. Terus kalau Porsigal itu saya sukanya itu jiwa, nggak ada jiwa rasis, Bener. ada tawuran, nggak pernah denger kan. Jadi saya nggak minat kalau ada tawuran gitu, nanti kayak dibilang berani tapi banyak saudaranya. Saya nggak ada minatan kayak gitu. Jadi saya lebih suka melihat itu bertarung satu lawan satu. Kalau emang bertarung satu lawan satu gitu. Soalnya basicnya atlet beliau itu tak kira-kira. Tak sambung mana. Porsigal itu mayoritas berada di tengah-tengah, istilahnya cinta damai, karena di dalam seragam kuning gading tersebut sudah tercerminkan bahwasanya kita itu diajarkan bahwasanya tidak membeda-bedakan ras, suku dan juga organisasi apapun. Nah, jadi ketika ada teman-teman Porsigal yang sekiranya rasis, berarti tidak menghargai apa lambang, apa warna dari baju beliau tersebut. Tapi secara sing tak lihat dari pertama gabung sampai sekarang ya belum pernah ada. Tapi nggak tahu lah teman-teman, ada yang tahu, ada yang rasisnya terlalu berat atau terlalu over gitu. Saya kurang paham. Terus mana Mas? Kenangan terburuk ketika sampean ikut latihan Porsigal apa? Sing elek-elek saya. Di Porsigal itu kenangan terburuk saya, mungkin saya di WUSU tidak terbiasa mengikuti UKT ya, seperti UKT nggak ada tes, maksudnya tes kenaikan sabu gitu. Itu terburuk saya, jadi saya seperti dibully, istilahnya dibully saya di situ. Saya udah diajar habis-habisan, masih disuruh bangun lagi, digilir. Kalau nggak salah waktu itu saya tes pengisian warga itu digilir orang berapa gitu, orang gede-gede semua. Waktu itu saya masih SMP, merasa saya ini saya bisa nggak ya, sanggup nggak ya gitu. Itu kenangan saya terburuk saya mungkin. Terus mungkin ada kenangan yang istilahnya gimana ya, yang sangat saman ingat, kata-kata pelatih saman, atau mungkin kenangan yang baik-baik yang mungkin nggak bisa saman lupakan sampai sekarang dan menjadi pedoman ketika saman melatih di silat ataupun melatih di tingkatan olahraga lain. Kalau yang lebih saya ingat, mungkin yang saya terapkan juga sampai sekarang itu seperti menghormati siapa yang lebih tua, bukan lebih tua usia tapi lebih awal di latihan, istilah tingkatan lebih tinggi. Dia pengisian tahun ini. Kalau di tempat lain saya terapkan itu wajib. Itu lebih saya, jadi kita bisa menghargai para pelatih kita gitu. Jadi ketakdiman biasanya di pencak silat itu selalu diterapkan. Enggak peduli ketika kita menjadi siswa dan umur kita lebih tua dari pelatih yang melatih kita tetap harus takdim kepada beliau. Nah, mungkin itu. Terus kita masuk ke ranah pribadi, Mas. Cahnom kan biasa. Mantannya sama berapa? Kebetulan ini belum berkeluarga jadi kita santai aja. Mantan yang pernah sama jajaki berapa? Mantan saya ada 3. Cuma 3. Ya. Kalah Mas Arul. Selalu gagal. Mas Arul kemarin ini sampai 10. 3. Saya putus nyambung. Putus sama ini, nyambung sama ini. Terus putus nyambung sama yang awal lagi. Gitu terus. Oke, buat teman-teman, mungkin sekarang kan fokusnya sudah beda. Karena sudah masuk ke dunia kerja, sudah masuk ke ranah menggapai cita-cita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang menjajaki dunia percintaan kan SMA biasa lah. Iya. Dan normalnya orang kan anggap baik biasa. Nah, untuk kata-kata atau motivasi atau hal yang harusnya disikapi dengan bijak itu
gimana cara kita menyikapi bahwasanya pacaran itu caranya bagaimana Mas? Mungkinan sing pernah sama alami biar teman-teman itu bisa lebih berhati-hati kalau menjajaki di dunia tersebut. Ya intinya kita kalau mencintai seseorang itu jangan terlalu dalam. Rumah rasa aja Nanti kalau teman-teman. ada kecewanya, kita sakit sendiri. Nanti kita bisa males di perihal kerja kita gitu. Pengaruh juga mungkin di dunia pertarungan itu juga pengaruh. Kita mau latihan males. Waktu pertandingan pun kita pikiran nggak bisa konsentrasi. Bener. Sangat pengaruh. Jadi sewajarnya. Jadi ketika mencintai orang ya sewajarnya aja itu. Terus apa lagi Mas? Mungkin apalagi kita mayoritas di desa ya Mas, dukungan dari keluarga itu kan sangat sulit ibaratnya, apalagi di dunia perkelahian yang resikonya sangat besar, bisa paling kecil resikonya kita patah tulang, paling besar bisa sampai kematian. Nah, kenapa kok bisa didukung sampai sekarang? Mungkin awalnya itu saya kebanyakan berbohong ya. Berarti Awalnya berbohong. Jadi kalau orang tua nanya, oh jadi mainmu kayak gini, enggak, ini orang-orang yang udah kuat. Kalau aku enggak kayak gini, enggak sampai gini. Padahal sama. Awalnya berbohong, tapi lama-lama ketahuan sendiri. Jadi orang-orang itu mereka melarang. Sampai aku pernah itu baju latihan semua itu disembunyiin, jadi nggak boleh latihan. Habis itu tapi saya nyuri tetap latihan gitu. Terus lama-lama ya udah, orang bandel dibiarin gitu. Kemungkinan seperti itu. Tapi yang paling baik seharusnya gimana Mas? Cara menyikapi ketika kita tidak diizinkan oleh orang tua, oleh keluarga kita, cara menyikapi untuk meraih hal tersebut tanpa harus menyinggung dan tanpa harus kita berbohong terhadap restu orang tua, itu bagaimana menurut sampean? Mungkin menurut saya, pengalaman terakhir saya itu pelatih, kalau bisa pelatih didatangkan, pasti mau kok didatangkan ke rumah, dipanggil ke rumah, atau orang tua diajak ke tempat pelatih lebih baik. Jadi ini nanti dijelaskan, terus kita buktikan waktu pertandingan. Mungkin kalau kita fokus di dunia atlet, kita buktikan di pertandingan, ini loh aku bisa. Jadi aku nggak bakal yang dipikir negatif tadi, nggak bakal kayak gitu. Oh jadi gitu lah. Sekiranya orang ya bikin orang tua bangga lah. Sekiranya orang tua tidak mengasih izin, kita bisa mengambil cara untuk mendatangkan pelatih ke rumah kita untuk ngobrol, sharing bareng orang tua bahwasanya kita itu mampu loh. Sebenarnya kita itu basic kita di sini. Nah, mungkin seperti itu. Terus lagi ini Mas. Dulu sampean pernah buka latihan di Ngimbang, latihan silat dulu. Pernah mencoba buka latihan silat sampai mempunyai beberapa siswa. Kemungkinan ada yang sudah sampai jadi Mas ya? Ada. Nah, sekarang ceritanya gimana? Kok sampai sekarang kok terus nggak ada ceritanya lagi? Dulu itu waktu itu saya di sekolah, jadi saya di sekolah itu waktu itu memiliki ya mungkin dari pertarungan tadi, saya dunia tarung tadi dapat prestasi buat sekolah juga, membanggakan. Terus saya bilang ke guru, kenapa silat saya nggak ada di sini? Terus saya nanya, terus habis itu boleh nggak ada di silat di sini? Terus mereka bilang nggak apa-apa gitu, langsung datangkan pelatihnya gitu. Terus waktu itu sempat ngesain juga, terus habis itu saya lulus SMA itu generasi bawaan saya itu seperti ya mungkin mereka lebih asik dengan dunia permainan. Basicnya bukan di situlah ibaratnya itu. Jadi nggak bisa nerusin. Udah. Jadi dulu sempat ada latihan di sekolah sampean. Iya. Nah, terus ada beberapa siswa dan anak lighting di bawah Isaman sudah warga juga. Ada. Nah, tapi tidak bisa meneruskan mungkin karena bukan basicnya di jiwa kepelatihan. Dan untuk Mas Aldin juga repot dan sampai sekarang sudah terputus sampai di situ. Nah, semoga mungkin saja besok ditakdirkan lagi di Kecamatan Ngimbang ada latihan ke depannya. Mungkin Mas, karena sama basicnya di dunia perkelahian, pergelutan. Nah, untuk menghadapi serangan one to one, 1 lawan 1 di dunia nyata itu
basicnya gimana Mas? Yang harus kita kuasai itu apa? Intinya kita mental dulu. mental. Mental itu harus, istilah orang itu kalau udah berhadapan berani nggak Bener, mukul bener. duluan. Intinya itu. Nanti kalau kita udah berani mukul, nendang, banting, kita siapkan fisik. Jadi kita kuat nggak sampai waktu ini, ronde ini gitu. Intinya itu dulu sebenarnya. Soal basic itu bisa berjalan seiring waktu mungkin. Oh, jadi mental harus di. Mental juga harus dilatih. Terus pernah nggak Mas menjalani pertarungan atau mengalami kejadian yang mengharuskan Saman untuk bertarung di jalanan? Saya pernah. Waktu itu pernah. Gimana ceritanya? Iya. Sing kejegelut iki kleru wong iki. Kok bisa? Waktu itu saya 2 kali kejadian 2 kali. Waktu itu saya lagi motoran. Saya waktu itu pakai itu kaos. Padahal itu bukan kaos, jaket. Oh, jaket apa? Jaket itu ada tulisan Yusika. Padahal itu Yusika itu bukan dari silat, bukan dari perguruan. Yusika. Mungkin kalau orang Jawa Tengah mungkin paham Yusika ada Yujitsu, silat karate, gabungan itu. Waktu itu saya diadang dari salah satu perguruan silat mungkin. Saya disuruh melepas jaket saya. Mungkin saya bilang, ini jaket pemberian dan kenang-kenangan dari teman saya yang ada di Jawa Tengah gitu. Ngapain saya kasih orang gitu. Saya mau tahanin. Terus orangnya langsung mukul gitu. Ya udah berantem saya. Waktu itu di Gresik. Oh, akhirnya gimana? Akhirnya berantem. Mereka itu kan 2 anak. Yang satu itu awalnya cuma ngeliat. Yang satu itu udah tak pukul keras. Terus sempet mukul beruntun juga. Sininya mimisen. Habis itu udah. Yang satunya itu mau mukul kayak ragu. Terus yang satu langsung ngajak kabur. Mungkin mentalnya itu tadi. Ya. Bicara. Terus untuk cerita yang kedua. Yang kedua mungkin ada di silat ya, sama sampean waktu itu. Oh, ini nyambungnya sama Mas Sahrul dulu. Iya. Mungkin sudah saya ceritakan ke channel sebelumnya, ke video sebelumnya, langsung saja pindah ke penasaran pindah ke video yang sebelumnya. Gitu. Nah, itu mungkin cukup karena sudah lumayan panjang juga. Pengen sharing lebih dalam nggih, monggo langsung DM ke akunnya Saman apa? Aldin Flavianus _ Flavianus _ punya akun YouTube. Akun YouTube sudah hilang. Akun YouTube-nya kebenet lah. Kemarin tak hubungi waktu monetisasi, ternyata akun YouTube-nya kebenet. Untuk subscriber sudah lumayan sampai 1.700-an. Pengen ningali video-video yang disajikan beliau, langsung saja ke akun Aldin Kok. Aldin Kok. Mungkin untuk terakhir ini ada sedikit himbauan atau sedikit motivasi untuk adik-adik yang sedang berlatih, mungkin itu di karate, di wushu, di silat dan lain sebagainya. Motivasi dari jenengan gimana Mas? Enggak. Mungkin kalau dari saya sendiri yang sedang berlatih itu jangan ragu untuk melangkah. Jadi kita itu jangan ragu untuk semisal pengen ikut bertanding, jangan ragu. Ikut saja, tapi tetap ikuti arahan pelatih. Pelatih bilang main-main, enggak gitu. Jadi kita punya orang yang lebih tahu tentang diri kita gitu, yaitu pelatih itu tadi. Jadi hargailah pelatih, intinya itu. Keputusan juga penting. Dari awal sampai akhir hingga sampai sesinya mau berhenti, beliau kan selalu monoton. Soalnya atlet juga segini. Jadi gak sesantai saat ngobrol biasa, karena di depan kamera diharuskan juga menjaga sikap dan perilakunya. Nah, mungkin cukup pesan-pesan untuk teman-teman Porsigal yang sudah aktif di kepelatihan dan juga sekarang baru ikut di pelatihan. Bagaimana, monggo Mas? Saya pengen itu Porsigal itu lebih maju ke dunia prestasi lagi, mungkin di pertandingan. Saya pengen teman-teman Porsigal itu aktif lagi di dunia pertandingan. Jadi enggak, selain kita aktif di agama, di pencak silat, kita juga harus aktif di dunia prestasi, mungkin untuk daerah kita, mungkin kecil-kecilan seperti Porprov, Kejurprov, seperti itu. Nah, sesuai dengan
napa nggih moto di Munas 2022. Gimana Mas? Pokoknya intinya di moto di Munas yang ada sekarang itu kita harus melangkah di jalur prestasi. Ya. Istilah seperti itu. Ya, semoga apa yang dicita-citakan oleh sesepuh senior kita semoga segera terwujud dan digampangkan seluruh jalan yang kita temui. Ya. Mugi sedaya teman-teman Portugal, teman-teman organisasi lain dan teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir diberi kesehatan, dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sajikan. Mugi-mugi video ini manfaati barokah video ini wa dunya wal akhirat. Mungkin ngoten mawon. Bilih ada yang video yang kurang nyocoki dateng manah panjenengan. Kira-kira ada video yang sekiranya tidak baik nggih njenengan skip mawon. Mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zakilat, salam Portugal.